Halo semuanya, balik lagi sama gue Eski dari Telset. Mari kita bicara soal negosiasi. Kalian tahu bedanya negosiasi yang sukses dengan perampokan bersenjata? Kalau negosiasi sukses, dua pihak pulang bawa hasil. Kalau perampokan, satu pihak pulang bawa harta. Pihak lain pulang bawa rasa syukur karena masih hidup. Nah, pada tanggal 19 Februari 2026 kemarin, di Washington DC, Presiden kita Prabowo Subianto dan Donald Trump baru saja menandatangani sesuatu yang disebut Agreement on Reciprocal Trade. Pemerintah kita lewat divisi kehumasannya yang luar biasa sibuk bilang ini adalah sebuah win-win solution. Sebuah kemenangan diplomasi yang menghormati kedaulatan. Win-win? Tentu saja. Mari kita lihat seberapa win kita di sini. Konteksnya begini, Amerika Serikat itu defisit perdagangan sama kita sekitar 19,3 miliar dolar di tahun 2024. Trump dengan gaya khasnya ngamuk dan ngancam ngasih tarif hukuman 32% buat ekspor kita pada April 2025. Ancaman ini bikin 4-5 juta pekerja pabrik kita di ujung jurang PHK. Jadi Jakarta panik, milih jalur negosiasi. Hasilnya, ancaman tarifnya turun jadi 19%. Terus kita dikasih fasilitas tarif 0% untuk 1.819 pos tarif produk ekspor andalan kita. Kayak CPO, kopi, karet, sampai ke komponen elektronik. Kelihatannya bagus kan? Kita selamat. Sampai kalian buka dokumen kesepakatannya yang tebalnya 45 halaman. Kalian tahu berapa kewajiban yang harus dipatuhi sama Indonesia ke Amerika Serikat? 217 kewajiban spesifik, termasuk merombak lisensi impor dan mencabut proteksi lokal. Kalian tahu berapa kewajiban Amerika? Cuma 6. Kalau ini tugas kelompok kuliah, Amerika itu temen yang cuma ngeprint makalah dan beli gorengan tapi namanya ditaruh paling atas. Tadi gue bilang Amerika kasih kita tarif 0% buat 1.819 produk. Tahu nggak Indonesia ngasih tarif 0% buat berapa produk Amerika? 11.474 lini tarif. Itu sekitar 99% dari total lini produk yang ada. Dari perangkat IT, otomotif, sampai makanan laut. Semuanya bebas bea masuk. Ini mah bukan reciprocal trade. Ini namanya silakan ambil apa aja yang kita punya tuan. Tapi tunggu, masih ada lagi. Demi memenangkan Amerika, supaya nggak defisit-defisit amat, Indonesia harus ngeborong produk mereka. Sehari sebelum tanda tangan, ada komitmen kesepakatan sebanyak 38,4 miliar dolar. Jadi kurang lebih kita setuju beli pesawat 13,5 miliar dolar sampai beli produk agrikultur 4,5 miliar dolar. Dan buat kalian penyuka daging, kita juga didikte untuk beli daging sapi Amerika sebanyak 50.000 metrik ton per tahun. Kenapa? Karena sistem lisensi impor kita yang selama ini membatasi dihapus sama mereka. Pakar ekonomi Bima Yudhistira dari Selios nyebut kesepakatan ini punya 7 poison pill atau pil racun. Dari mulai potensi banjir impor yang bisa bikin rupiah kita nyungsep sampai kita nggak boleh temenan sama negara yang dianggap saingan sama Amerika. Kalian tahulah apa negara itu. Kita disuruh masuk ke blok eksklusif mereka. Bahkan perlindungan standar kesehatan kita dihancurkan. Mereka maksa masukin produk keju mozzarella sampai daging olahan Black Forest ham tanpa batas. Tapi punchline terbaik dari semua komedi tragis ini adalah ancaman tarif 32% yang dipakai Trump buat nakut-nakutin kita itu sebenarnya secara hukum di AS sudah batal. Serius, Mahkamah Agung di Amerika dilaporkan membatalkan aturan IEEPA 1977. Yang artinya Presiden Amerika nggak punya wewenang hukum lagi buat ngasih tarif resiprokal itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kita bilang apa? Oh, ART tetap diproses, nggak berhenti di putusan pengadilan Amerika. Gas terus bos, pantang mundur sebelum aset negara luntur. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyakitkan buat pecinta gadget dan industri. Pasal 2.2 bagian 2 di kesepakatan ART memberikan kekebalan absolut buat entitas bisnis Amerika Serikat. Secara harfiah, barang dan perusahaan Amerika dikecualikan dari kewajiban TKDN atau
tingkat komponen dalam negeri. Kalian tahu TKDN kan? Aturan yang tadinya maksa pabrikan HP buat ngasih kandungan lokal 35-40% biar bisa jualan di sini. Tujuannya mulia, biar mereka buka pabrik hardware, nyerap tenaga lokal, atau bikin software di sini. Tapi karena peraturan baru, regulasi yang udah dibangun susah payah sama Kemenperin sejak tahun 2017 ini mendadak nggak berlaku buat Amerika. Mari kita bicara soal Apple. Pabrikan asal Cupertino ini adalah representasi paling akurat dari kegagalan teknokratis kita. Di saat merek Asia bangun pabrik perakitan fisik di Indonesia, Apple ngapain? Mereka pakai skema inovasi. Pengamat industri Harry SW nyebut ini sebagai TKDN karpet merah. Apple itu nggak memproduksi satu baut pun di Indonesia. Mereka cuma ngebangun Apple Developer Academy di BSD, Surabaya, dan di Batam, dan di Bali buat bayar karcis jualan. Terus akhirnya 2024 kemarin izin iPhone 16 diblokir pemerintah karena investasi Apple kadaluarsa dan janjinya belum lunas. Apple panik dong. Awalnya mereka nawar receh, cuma mau invest 10 juta dolar. Ditolak mentah-mentah sama Menteri Perindustrian. Akhirnya Apple kalap, mereka naikin tawaran 10 kali lipat jadi 100 juta dolar. Mereka janji mau bikin akademi kelima di Jakarta. Dan yang paling wow, janji mau produksi komponen jaring mesh buat AirPods Max di Indonesia mulai Juli 2025. Kita udah siap-siap tepuk tangan, Kemenperin udah kelihatan tangguh banget, tiba-tiba peraturan baru yang tadi Kesepakatan Dagang RI dan AS atau ART ditandatangani. Berkat perjanjian ini, Apple bebas murni dari semua skema paksaan yang udah diberlakukan sebelumnya. Buat apa korporasi triliunan dolar buang duit bikin jaringan pabrik handphone di Jakarta kalau sekarang regulasi ngizinin mereka ekspor iPhone utuh ke Tanjung Priuk tanpa syarat investasi lokal sepeser pun. Tuas kendali pemerintah kita atas Apple hilang seketika. Banyak fanboy Apple yang bersorak, wah iPhone bakal cepet masuk dan makin murah. Kabar, mari kita hancurkan harapan kalian Apple fanboy sesuai fakta. Kalau soal cepat masuk, iya valid. Pengamat meramalkan iPhone 17 series nanti bisa rilis di Indonesia barengan sama rilis global. Rintangannya tinggal perizinan impor standar. Tapi kalau kalian mikir iPhone bakal murah secara radikal, itu asumsi cacat struktural. Harga mahal iPhone bukan cuma karena TKDN, tapi karena PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Ada juga PPh impor, bea masuk, dan fakta bahwa Apple masih jualan perantara distributor pihak ketiga kayak Era Jaya. Bukan direct to consumer alias ada Apple Store resmi di Indonesia. Selama rantai pasokannya masih panjang, terus juga struktur pajaknya tetap, ilusi iPhone murah buat para fanboy di etalase itu cuma mimpi di siang bolong aja. Terus gimana nasib si hantu penasaran Google Pixel? Beda sama Apple yang mau acting bikin akademi, Google ini keras kepala. Mereka milih cabut dan absen sepenuhnya dari pasar retail kita semenjak tahun 2017. Mereka merakit Pixel di Vietnam, bukan di sini. Ogah bikin pusat riset di Indonesia cuma buat kejar kuota 30% lokalisasi. Secara teori, entitas hukum Google itu dari Amerika. Jadi mereka kebal TKDN, biarpun HP-nya dirakit di Vietnam. Hambatannya secara praktis sudah lenyap. Tapi apakah besok lusa Pixel bakal ada di mall? Sampai gue bicara di tanggal 24 Februari 2026 ini, sama sekali belum ada pengumuman resmi atau pendaftaran di situs sertifikasi Kominfo dari pihak Google. Karena bisnis bukan cuma soal regulasi. Mau jualan masif itu harus bangun rantai distribusi, terus juga mikirin after sale service, dan siapin dana marketing gede buat lawan Samsung dan Apple. Penghapusan birokrasi nggak instan bikin insting kapitalis Google melek tanpa infrastruktur. Dan ini membawa kita ke titik yang paling bikin nyesek dari drama ART. Dampak paling merusak itu bukan dominasi Amerika, tapi penindasan asimetris buat pabrikan non-AS. Coba kalian bayangin nih, jadi bosnya Samsung, Xiaomi, Oppo, atau Vivo. Selama 1 dekade terakhir kalian kan patuh nih hukum sama Indonesia, nurut sama hukum Indonesia. Terus juga beberapa perusahaan tadi udah ngasih modal for direct investment triliunan rupiah buat ngebangun pabrik rakitan raksasa dan di Bekasi. Kalian ngelakuin ekspor teknologi dan nyerap puluhan ribu kerja lokal. Kalian bayar sewa kawasan industri, bayar gaji puluhan ribu guru, di urusan soal komponen
tiba-tiba RT turun. Apple dan Google dikasih jalur VIP Complete Build Up atau CB. Mereka utuh tanpa peduli investasi di Indonesia sama sekali. Para pakar telekomunikasi kalau ini sangat dan menghancurkan level field. Zaman logisnya apa? Industrialisasi merek-merek. Ini bisa buat apa gue bakar kasih kalau jualan modal impor bolehin. Mereka berpotensi memangkas produk sampai merumahkan ribuan kerja dari entitas padat karya jadi importir murni. Untuk zaman industri ini belum kejadian secara instan karena Apple itu mainnya di kelas atas N. Pasar kita HP mid-range dan entry, di mana A dan China jadi penguasa mutlak. Sampai 22 Februari belum ada konfirmasi penutupan atau protes massal dari manajemen Asia. Kegiatan deindustrialisasi masih sekedar perdebatan akademis, belum jadi walkout. Sebagai jangan lupa kalau implementasi perjanjian tingkat dewa ini masih penuh celah abu-abu di lapangan. Pertama, aturan bebas TKDN ini belum aktif. Ada jeda ratifikasi 90 hari nunggu tujuan DPR. Perkiraan baru efektif pertengahan tahun 2026. Kedua, belum ada aturan teknis perin soal rules of origin. Maksud jika itu apa kalau paten di California tapi HP-nya 100% jelas di packaging sama Foxconn, Hongkong atau apakah itu dihitung AS yang kebal TKDN atau itu masih belum jelas. Yang ketiga, kita ngeles dan bilang, oh tenang, TKDN ini pasar retail komersial B2C atau bisnis to consumer ya, kurang lebih langsung ke konsumen gitu ya. Buat pemerintah tetap wajib memilih konsep komersial supaya masuk ke pengadaan ASN itu dengan birokrasi yang nyaris mustahil. Kesimpulannya, dan agreement on reciprocal trade ini memang sukses nyelamatin komoditas sawit dan kopi kita jangka pendek. Tapi ongkos tebusannya dibayar lunas dengan menggadaikan fondasi kedaulatan industri teknologi kita. Pemerintah menganulir instrumen penyerapan modal asing buat manufaktur kita. Apple nggak jadi bikin pabrik, pabrikan Asia dianaktirikan di negeri yang mereka bangun industrinya. Dan kita disuruh puas ngeliat iPhone masuk lebih cepat walau harganya tetap mahal. Menginginkan investasi teknologi tinggi yang mandiri, tapi secara sadar ngasih privilege tanpa syarat buat negara penguasa modal, itu adalah logical fallacy tingkat dewa. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir dari bedah dokumen yang bikin sakit kepala ini. Nah, dari apa yang kita bahas, gue penasaran dengan perspektif kalian. Apakah kalian ingin gue menganalisis lebih dalam mengenai probabilitas harga iPhone 17 series di Indonesia setelah penerapan ART ini, atau kalian lebih tertarik membahas potensi masuknya Google Pixel secara resmi? Tulis pilihan kalian di bawah. Kalau kalian suka juga sama pembahasan ini, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Gue Eski dari Telset. Bye!